Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Hari ini kita membahas surat Asy-Syura. Arti dari Asy-Syura adalah musyawarah ya. Syura ya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas akhir dari surat Fussilat bahwa yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui kapan detail terjadinya. Kita hanya diberi informasi tentang tanda-tandanya saja, tidak mengetahui kapan tanggalnya, jamnya akan terjadi. Allah yang mengetahui buah yang keluar dari kelopaknya, dari pohon, bagaimana menghasilkan buah-buahan yang kita makan. Bukan hanya itu, tidaklah seorang wanita yang hamil pun wanita melahirkan kecuali Allah mengetahuinya dengan detail. Bahkan yang mengurus kita dalam janin ibu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ya. Jadi bahkan ketika kita tidak tahu kondisi kita ya, ketika kita masih belum terlahir ke dunia ya, di dalam kegelapan di perut ibu kita, itu Allah mengetahuinya, bahkan Allah mengurusnya. Maka ketika dipanggil sekutu-sekutu selain Allah, nah, mereka baru menyatakan bahwa tidak ada saksi. Jadi mereka berpaling bahwa mereka itu telah menyekutukan Allah. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itu tiba-tiba hilang ya, tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa memberi perlindungan. Dan mereka meyakini ketika itu tidak ada jalan keluar atau tidak ada jalan untuk kabur dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekan lalu dibahas tentang tabiat manusia ya. Di manusia itu sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kebaikan. Akan tetapi jika ditimpa keburukan, mereka berputus asa. Nah, sebaliknya, jika diberikan rahmat dari Allah setelah kemadaratan itu diangkat, ya, setelah kemadaratan itu terlaksana, dia tertimpa kemadaratan, kemudian dikembalikan oleh Allah, diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah. Nah, mereka justru berpaling, mengatakan hadzali, ini adalah karena hak saya gitu. Saya berhak untuk sehat, saya berhak untuk kaya gitu. Nah, jadi lupa terhadap doa-doa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Bahkan sampai keblinger ya, karena saking merasa dirinya itu hebat ya. Bahkan meyakini bahwa tidak akan terjadi hari kiamat ya. Dan kalaupun terjadi ya, meninggal kemudian dikembalikan kepada Rabbku, maka pasti aku mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, mendapatkan nikmat ya. Ini saking kepedean ya. Maka kami akan kabarkan kepada orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan, dan kami akan timpakan kepada mereka azab yang dahsyat. Nah, kemudian tabiat manusia lagi, jika kami Allah memberikan pada manusia itu nikmat, mereka itu berpaling ke belakang ya. Jadi kufur nikmat. Akan tetapi jika ditimpa keburukan, mereka doanya banyak ya, doanya kencang sekali. Nah, ini mirip dengan ayat sebelumnya ya, penegasannya. Kemudian diberi pertanyaan, jika di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian kafir ya, maka siapa yang ada di dalam kesesatan yang jauh?
Jadi ini untuk orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Qur'an. Yang mereka kafir terhadap Al-Qur'an, dan Allah deklarasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada dalam kerugian ya, orang-orang dalam kesesatan yang sangat jauh. Kemudian di closing dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memperlihatkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sampai kapan? Sampai nyata Al-Qur'an itu terbukti benar ya. Ini challenge ya, challenge bahwa kemukjizatan Al-Qur'an itu akan diperlihatkan satu persatu. Ya, kemukjizatannya bukan seperti halnya Nabi Musa ya, tongkat kemudian dilemparkan menjadi sesuatu, menjadi ular, kemudian bisa membelah lautan, bisa memancarkan mata air. Tidak seperti itu ya. Tapi ini mukjizat yang abadi ya. Manusia itu kan makin lama makin pintar, teknologi makin canggih. Ilmu-ilmu satu persatu bertambah ya. Karena ada teknologi, satu persatu ilmu itu terbuka ya. Dan itu akan selaras dengan Al-Qur'an ya. Ilmu-ilmu di ufuk ya. Ilmu astronomi, ilmu tentang bumi, tentang langit, tentang segala isinya. Bahkan di dalam diri sendiri ya. Itu akan muncul ya, akan terlihat kebenaran Al-Qur'an. Dan cukup hanya Allah yang menjadi saksi. Akan tetapi mereka ada dalam keraguan terus-menerus terhadap pertemuan dengan Allah. Dan mereka itu dan sesungguhnya Allah itu maha meliputi ya ilmu atas segala sesuatu. Ini kita review kembali kemarin dari surat Fussilat ya, akhir dari surat Fussilat. Sekarang kita masuk ke surat yang baru ya. Kemarin di juz yang baru, juz 25, sekarang di surat yang baru, itu surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Hamim. Kalau kita lihat beberapa surat sebelum dan sesudah ini itu dimulai dengan Hamim ya. Sudah kita bahas di beberapa surat sebelumnya ya. Ada namanya surat Al-Hawamim yang dimulai dengan Hamim. Ain Sin Qaf. Ini huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf hijaiyah yang dibacanya sesuai dengan nama hurufnya ya. Yang biasa dijadikan sebagai fawaatihus suwar ya, pembuka surat-surat ya. Maknanya seperti apa? Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah lebih mengetahui maknanya ya. Walaupun banyak ya, para ulama yang bukan banyak ya, ada sebagian para ulama yang menafsirkan apa ain itu, apa sin itu, apa qaf itu. Tapi pendapat yang paling aman adalah mengembalikan semuanya kepada Allah. Tapi ada isyarat ya, kalau awal surat itu dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, maka informasi selanjutnya itu adalah informasi yang sangat penting. Nah, apa informasinya? Itu di ayat 3. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الإيحاء العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. Ya, demikianlah, jadi seperti itulah Allah mewahyukan ya. Allah mewahyukan ilaika kepada engkau Muhammad, wa auha ilal ladzina min qablika, dan Allah mewahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, itu kepada rasul-rasul sebelum engkau Muhammad.
Siapa yang mewahyukan itu? Allahu, itu Allah. Fa'ilul iha, Allah yang menjadi fa'il, menjadi pelaku, menjadi subjek terhadap penyampaian wahyu. Al-Azizu, Allah yang maha perkasa fi mulkihi, dalam kerajaannya. Al-Hakimu, Allah yang maha bijaksana fi sun'ihi, dalam semua perbuatannya, dalam semua ketetapannya. Kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di semua langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, mulkan wa khalqan wa abidan, semua milik Allah. Allah yang merajai semuanya. Semuanya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Semuanya abidan, semuanya menjadi hamba, ya, karena Allah yang menguasai mereka. Wa huwa al-aliyyu ala khalqih, Allah itu maha tinggi di atas semua ciptaannya. Jadi secara logika pun pasti demikian, ya. Sesuatu yang menciptakan pasti jauh lebih superior daripada yang diciptakan. Nah, tidak mungkin yang diciptakan itu lebih superior. Nah, kalau sekarang itu ada tren, ya, ada tren. Kalau kita baca informasi, ya, bagaimana AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia, ya, yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, ya. Jadi baru baca berita, ya, Microsoft itu mereka punya insinyur, ya, engineer yang dulu menciptakan AI, ya, kecerdasan buatan, ya. Nah, ternyata engineer-nya dipecat, gitu, ya. Tapi AI hasil ciptaan mereka itu justru yang menggantikan pekerjaan mereka. Itu kalau manusia, ya. Nah, kalau Allah tidak seperti itu, gitu, ya. Pasti yang menciptakan jauh superior daripada yang diciptakan, ya. Karena entitasnya ada, gitu. Nah, kalau AI itu kan hanya program-program saja, ya. Ya, dia tidak bisa digerakkan kalau tidak ada yang menggerakkan, ya. Kalau tidak ada yang ngasih apa namanya trigger, ya tidak menjadi sesuatu, ya, tidak menjadi entitas sesuatu, ya. Nah, jadi wa huwal aliyyu ala khalqihi, Allah itu maha tinggi di atas semua ciptaannya. Jadi tidak mungkin ada ciptaan yang melebihi kekuasaan Allah. Nah, bahkan bukan hanya itu, ya. Tidak ada ciptaan yang mampu menciptakan sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah. Nah, bukan di beberapa surat sudah kita bahas, ya. Jadi innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Silakan kalian menyembah selain Allah. Kalau memang itu dia layak sebagai Tuhan, coba minta si Tuhan yang kalian sembah itu menciptakan lalat saja, satu lalat saja, walau ijtama'u lah. Walaupun mereka itu banyak Tuhannya, dewa ini dewa itu, sok bersekongkol bikin satu lalat, tidak bisa. Saking lemahnya makhluk, ya, atau sesuatu yang dipertuhankan selain Allah, itu tidak sebanding. Al-Azimu, Allah yang maha agung, Al-Kabiru, yang maha besar. Kita coba lihat di tafsir Ibnu Katsir. Jadi surat Asy-Syura ini adalah Makkiyah, ya. Surat yang turunnya di periode Mekah, ya, sebelum hijrah. Walaupun ada yang menyebutkan sebenarnya ada beberapa ayat dari surat Asy-Syura ini yang itu diturunkan di periode Madinah, turun setelah hijrah. Nah, sini sebenarnya ada riwayat tentang penjelasan Hamim Ain Sin Qaf, tapi hadis-hadisnya lemah atau riwayat-riwayatnya lemah, ya, tidak perlu kita baca. Nah, ini mungkin, ya. Ini hadis tentang bagaimana wahyu itu turun kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Haris bin Hisham, salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini misla salatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu seperti suara apa? Seperti suara gemerincing apa? Lonceng gitu ya. Wa huwa ashadduhu alayya wa yaqsimu anni qad wa'aitu ma qala. Kemudian setelah selesai mendengar bunyi itu, tiba-tiba beliau langsung hafal. Nah, jadi karena diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan seseorang menghafal Al-Qur'an itu merasa karena effort dirinya sendiri ya. Tidak ya. Di dalam Al-Qur'an untuk masalah ayat ya, ayat yang dihafal oleh para penghafal Al-Qur'an itu selalu disebut pasif. Jadi bukan kita yang menghafal, tapi kita yang diberikan, dititipkan itu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Diberi ya kata kuncinya. Berarti kan kalau diberikan kita pasif ya. Ya, bukan berarti pasif itu kita nunggu wahyu datang, enggak ya, kita menghafal gitu. Tapi nanti kalau sudah hafal jangan merasa karena usaha kita, tapi itu karena Allah mengizinkan, Allah menitipkan ilmu itu. Nah, kemudian cara lain wahyu itu datang, wahyanan ya'tini al-malak rajulan fayukallimuni. Jadi sekali-kali malaikat itu Jibril sini ya, datang dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian menyampaikan wahyu itu, bercakap-cakap ya, beliau mendengar ya. Wa ma yaqul, kemudian beliau hafal ya. Dan pasti malaikat itu, kalaupun malaikat itu menyerupai manusia, pasti menyerupai dalam bentuk laki-laki. Tidak pernah dalam bentuk perempuan. Qalat Aisyah berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil barad. Nah, suatu saat beliau pernah melihat Nabi SAW itu sedang menerima wahyu. Itu di hari yang sangat dingin. Fasibu anhu. Kemudian setelah selesai itu, apa yang beliau lihat? Dahi ya. Dahi dari Nabi SAW, padahal waktu itu sedang dingin-dinginnya gitu ya. Dahi beliau itu bercucuran keringat ya. Saking beratnya wahyu yang diterima. Jadi seperti itu ya, salah satu atau beberapa cara wahyu itu turun kepada beliau. Beliau mendengar suara seperti lonceng tadi ya. Kemudian selesai tiba-tiba hafal ya. Kemudian tadi ya, malaikat Jibril menyampaikan beliau dalam bentuk manusia, menyerupai manusia, kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Nah, ini beberapa hadis juga sama ya. Nah, sampai di hadis yang lain kita lihat yang beda saja. Di sini. Jadi beliau mendengar suara seperti lonceng seperti itu, kemudian beliau terdiam dan saking beratnya menerima wahyu itu, fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbadu. Nah, jadi setiap turun wahyu beliau itu merasakan jangan-jangan ini sekarang saya dicabut nyawa gitu. Saking apa? Saking beratnya, saking dahsyatnya wahyu itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mah tidak menerima wahyu ya tinggal membaca saja gitu ya, sudah ringan gitu ya. Ya bahkan sudah tinggal membaca dikumpulkan ya. Kalau wahyu itu kan turunnya berangsur-angsur ya. Sama 20 sekian tahun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dulu ya.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Takadu bitta'i wal ya, ada yang membaca yakadu, ada yang membaca takadu. Kita membacanya takadu. Takadu samawati yatafattarna bin nuni wa fi qira'atin bitta'i wa tasydid min fawqihin. Ada beberapa qiraat juga ya. Kita membacanya yatafattarna. Hampir langit itu pecah. Langit yang berlapis-lapis itu, di sini jamak ya, itu pecah. Min fawqihin, dari bagian atas. Ay tanshaqqu kullu wahidatin fawqa allati taliha min 'azamatillahi ta'ala. Kenapa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ay mulabisina lil hamdi. Dan malaikat itu terus-menerus bertasbih memuji Rabb mereka. Bukan hanya itu, malaikat bukan hanya bertasbih, tapi wa yastaghfiruna liman fil ardi minal mu'minin. Malaikat itu memintakan ampunan kepada penduduk bumi. Penduduk buminya siapa? Yaitu minal mu'minin. Sebagian itu orang-orang, sebagian dari manusia itu yang beriman. Kenapa yang beriman di sini? Ini ada dalilnya ya, sudah kita bahas di beberapa surat sebelumnya, di mana di Az-Zumar ya, Az-Zumar, kemudian Ghafir ya, kan ada terkait ini ya. Ala innallaha huwal ghafuru li awliyaihi ar-rahim bihim. Ingatlah, sungguhnya Allah itu maha pengampun li awliyaihi, pada aulia-aulianya, wali-walinya, kasih-kasihnya. Ar-rahimu bihim, Allah yang maha penyayang terhadap mereka. Nah, kita coba lihat penjelasannya. Di sini ya, ini doa yang disampaikan malaikat ya di surat yang lain ya. Ini sudah kita bahas ya beberapa waktu lalu ya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang memikul arasy dan yang di sekitarnya bertasbih memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Di sini ya. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Maka tafsir tadi wa yastaghfiruna liman fil ard, yang di bumi itu adalah orang-orang yang beriman saja yang dimintakan ampun oleh para malaikat. Bahkan malaikat itu mendoakan mereka juga. Doanya apa? Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb, kami luaskan untuk mereka, orang-orang yang beriman di bumi itu, kasih sayang dan ilmu. Itu doa dari para malaikat. Kita lanjutkan dulu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Nah, ini sebenarnya kalau kita sambungkan dengan ayat sebelumnya ya. Di sini kan cerita tentang orang-orang yang menyekutukan Allah di ayat 6 ya. Kemudian di ayat 5 menceritakan tentang respons dari langit ya terhadap keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan sebenarnya ada ayat yang mirip ya. Itu di surat Maryam ya. Mirip awalnya ya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Jadi kalau itu di ayat tersebut itu bukan hanya langit yang bereaksi, tapi
bumi tapi gunung ya. Bagaimana langit itu hampir pecah ya. Kemudian bumi hampir terbelah. Kemudian wa takhirul jibalu hadda. Gunung hampir hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena ada ucapan seperti ini. An da'u lirrahmani walada. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Nah, itu kan surat Maryam itu kisah tentang Maryam, tentang putranya Nabi Isa alaihissalam. Yang nyambung dengan surat Al-Maidah, bagian dari surat An-Nisa juga, bagian dari Ali Imran juga ya. Tentang bagaimana adanya orang-orang yang menganggap bahwa Isa alaihissalam itu adalah putra Allah. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa Isa alaihissalam itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Tuhan anak ya. Tuhan ayahnya ya Allahnya. Ada konsep salisu salasah, ada konsep Trinity ya. Yang itu kalau kita totalkan sekarang mayoritas manusia itu dari 8 miliar orang manusia ya. Kalau kita sensus ya. Ambil sensus ya, dicek data-datanya, ternyata mayoritas adalah mengasumsikan itu ya. Bahwa Allah memiliki anak yaitu Isa alaihissalam, atau bahkan dianggap Isa itu sebagai Tuhan itu sendiri ya. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, maka di Al-Maidah kan disebutkan bagaimana Nabi Isa itu berlepas diri dari mayoritas miliaran orang yang menuhankan beliau. Di An-Nisa juga ada ya, di Ali Imran juga ada. Jadi itu respons ya, bagaimana kalau ada kemusyrikan di muka bumi ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana banyak bencana ya, di bumi ya, respons-respons alam, jangan-jangan ya, wallahu alam, jangan-jangan karena itu gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Belum ya, jadi belum dibahas ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi ay al-asnam, orang-orang yang menjadikan selain Allah itu aulia, menjadikan wali ya. Selain Allah yang dianggap bisa menolong. Salah satunya di sini al-asnam ya, berhala atau tadi ya. Dianggap Isa alaihissalam itu sebagai juru selamat ya. Yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia di muka bumi. Nah, itu kan seperti itu. Dalam pandangan Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada istilah penebusan dosa. Tidak ada. Hanya dosa kita ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa seorang itu menanggung dosa orang yang lain. Ya. Saya maksiat kayak malah menanggung dosa nanya beri duit sakit itu nggak bisa seperti itu ya. Nah. Jadi ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali. Allah hafizun muhsin alaihim liyujaziyahum. Allah yang menjaga mereka, ya. Mengawasi mereka supaya nanti mereka dibalas sesuai apa yang mereka lakukan. Salah satunya kemusyrikan tadi, menyekutukan Allah. Wa ma anta 'alaihim biwakil, tasul al-matlub minhum wa ma 'alaika illa al-balagh. Dan engkau Muhammad Rasul itu tidak menjadi wakil, tidak perlu menanggung atau bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa? Wa ma 'alaika illa al-balagh. Karena tugas engkau itu adalah menyampaikan saja, bukan memastikan mereka tidak syirik. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul itu adalah tabligh ya. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hanya menyampaikan saja, masalahnya kaumnya itu menerima atau tidak itu bukan urusan beliau ya. Bahkan seorang yang beliau sayangi pun
seorang yang beliau cintai ya, yang membela beliau dari gangguan orang-orang Quraisy. Itu pamannya sendiri Abu Thalib itu kan meninggal tidak dalam keadaan beriman ya. Nah, kan kaitannya dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memastikan hidayah, memastikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu adalah prerogatif Allah. Kita lanjutkan dulu ya. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير Wakadzalika mithlu dzalikal iha. Ini kaitannya sama dengan di ayat 3 tadi ya. Demikianlah kami mewahyukan ilaika kepada engkau Muhammad Qur'anan Arabiyyan. Quran yang berbahasa Arab. Diingat ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Namanya Al-Quran itu bahasa Arab. Dan di pekan lalu sudah kita bahas ya di surat sebelumnya. Itulah makanya kenapa ada kaitan antara satu surat dengan surat yang lain ya. Nah, kebetulan Asy-Syura ini secara urutan itu setelah Fussilat ya. Dan secara waktu turun itu setelah Fussilat juga. Jadi secara tartib ayat atau tartib surat dan di mushaf ya. Dan secara tartib atau urutan turun itu sama ya. Di surat Fussilat sudah kita bahas ya, a'jami wa arabi. Jadi kalau ada orang yang protes kenapa Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, kenapa enggak bahasa kita saja, bahasa Indonesia misalnya. Jawabannya a'jami wa arabi. Mana mungkin dalam bahasa Indonesia sementara Rasulnya orang Arab ya. Atau sama saja kalau Al-Qur'an misalkan ditakdirkan dalam bahasa Indonesia, kalau memang sudah kafir ya kafir. Dasarnya sudah nolak ya nolak. Nah, Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang berbahasa Arab litunzira tukhawwifa ummal qura wa man haulaha, untuk memberi peringatan kepada ummul qura. Ummul qura itu mana? Penduduk Mekah. Wa man haulaha, dan sekitarnya. Sekitarnya itu bukan hanya Mekah, Madinah, bukan hanya itu, tapi seluruh dunia. Waman haulaha di sini itu seluruhnya. Nah, maknanya di sini ummal qura adalah ahla Makkah, penduduk Makkah. Kemudian waman haulaha itu adalah sairan nas, semua manusia ya, baik itu di Eropa, di Afrika, di Asia, di Amerika. Itu masuk dalam waman haulaha. Jadi ini salah satu dalil juga ya. Salah satu dalil kewajiban belajar bahasa Arab, karena Qur'anan Arabiyyan, Quran itu bahasa Arab, dan peringatan-peringatannya harus dipahami dong oleh kita. Walaupun kita orang Indonesia ya berarti kita harus belajar bahasa Arab supaya paham tentang peringatan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Wa tundziran nasa yaumal jam'i, dan untuk memberi peringatan kepada manusia yaumal jam'i, tentang hari pertemuan ya, hari dikumpulkan. Yaumal qiyamah, dari hari kiamat, tujma'u fihi al-khalaiq, yang semua makhluk itu dikumpulkan. La raiba syakka fihi, tidak ada keraguan tentang terjadinya hari kiamat itu. Dan kalau sudah hari kiamat, fariqun minhum fil jannah, sebagian mereka itu ada di surga, sebagian golongan ada di surga, wa fariqun fis sa'iri an-nar, sebagian lagi di neraka yang menyala-nyala. Nah, kita coba lihat beberapa penjelasannya ya.
Jadi kenapa disebutkan spesial Ummul Qura dulu ya? Karena Mekah itu spesial ya. Di tempat yang paling mulia daripada tempat-tempat yang lain. Bahkan ini Nabi SAW pernah menyampaikan ya, ketika beliau sedang berdiri di pasar Hazwarah ya. Ini salah satu pasar di Mekah ketika itu. Beliau menyampaikan, wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah. Sungguhnya engkau Mekah itu adalah sebaik-baik tanah Allah. Wa habbu ardillah ilallah, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir oleh penduduk Mekah ini, ya, aku tidak akan keluar dari Mekah. Ya. Jadi saking apa namanya hebatnya Mekah ya. Jadi kalau bukan karena diusir oleh penduduk Mekah ketika itu, maka beliau tidak berhijrah, gitu ya. Karena saking mulianya Mekah. Ya. Bahkan kalau secara logika gitu ya, sholat di Masjidil Haram itu berapa kali pahalanya? 10.000 ya, 10.000 atau 100.000 ya. Nah di Madinah itu kan 1.000 ya. Itu kan berlipat-lipat jauh lebih di Masjidil Haram gitu ya, daripada di Masjid Nabawi. Kalau ngitung hitungan itu gitu kan, pasti ya udah di Mekah aja, di Masjidil Haram aja terus. Sama seperti kita mungkin ya, kalau patokannya hanya hitung-hitungan seperti itu ya, udah tinggal aja di Masjidil Haram terus menerus. Tapi kan tidak seperti itu. Ada hal-hal lainnya yang mengharuskan kita keluar dari situ. Karena kehidupan itu bukan hanya masalah sholat di Masjidil Haram, ya, tapi ada kemanfaatan-kemanfaatan lainnya yang harus kita sampaikan kepada sekitar. Nah, ini yang terisyaratkan oleh Nabi SAW ya. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalau bukan karena aku diusir dari Mekah ini, dikeluarkan karena tadi ya, jadi halang-halangi dakwahnya ya. Maka beliau tidak akan keluar dari Mekah, tidak akan hijrah ke Madinah. Kalau ya. Tapi kan tidak seperti itu ya. Kemudian tadi tentang hari semua makhluk itu dikumpulkan, itu di surat At-Taghabun ada juga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Jadi hari Allah itu mengumpulkan kalian semua di hari perkumpulan, semua makhluk dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun, hari semua fakta tentang kita itu diperlihatkan dengan detail. Di raport kita melakukan ini melakukan itu ditampilkan ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Di surat Hud juga ada dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Hari dikumpulkan, hari dipersaksikan. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidak bisa diakhirkan kecuali sampai waktu yang telah tertentukan ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ini serupa dengan ayat yang kita bahas berikutnya. Manusia tidak ada yang bisa berbicara ketika itu. Karena semua yang berbicara adalah anggota tubuhnya. Nah, maka nanti ada yang celaka, ada yang sukses, ada yang syaqi, ada yang sa'id. Jadi kalau di bahasa ini, di bahasa surat Asy-Syura, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan di surga, segolongan di neraka. Ada yang celaka, ada yang sukses. Nah, ini ada satu riwayat ya, terlepas dari derajatnya ya. Jadi Rasulullah pernah membawa 2 buku ya, 2 kitab ya. Ditanya oleh sahabat ya. Itu Nabi menanyakan ya, kalian tahu nggak ini 2 kitab apa ya? Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri gitu ya.
Sahabat menyampaikan ya, kita tidak tahu sampai engkau menyampaikan. Jadi kemudian Rasulullah menyampaikan, sebelah kanannya adalah kitab dari Rabb seluruh alam, yang di situ tertulis nama-nama semua penduduk surga, termasuk nama kakek moyang mereka, kabilah mereka itu siapa. Dan itu sudah tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan, sudah fix jumlahnya seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ini adalah catatan tentang list nama-nama penghuni neraka, ya. Namanya, nama lengkap, kemudian nama keluarganya, ya, nama kakek moyangnya, sukunya, kemudian nama kabilahnya. Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya itu, fali ayyi syai'in idzan na'malu in kana hadza amrun qad furigha minhu. Lalu kalau sudah pasti ya, ini catatan penduduk surga, ini catatan penduduk neraka, ya buat apa kita beramal lagi gitu ya. Nah, kalau sudah diputuskan gitu ya, maka Rasulullah menyampaikan apa? Saddidu wa qaribu. Kalau bahasa kita mah apa ya? Tetap bersemangat, tetap istiqomah, tetap dekatkan diri kepada Allah. Nah, karena apa? Karena sini ya, ada namanya khotimah ya. Baik itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu ternyata yang menjadi ciri seseorang itu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Fa inna sahibal jannah tukhtamu lahu bi'amalil jannah wa in amila ayyamal. Nah, jadi kalau dia memang sudah ditakdirkan sebagai penduduk surga, maka pasti akhir hayatnya itu dia sedang melakukan amal yang dilakukan oleh penduduk surga. Berarti pasti akhir hayatnya dalam melakukan amal kebaikan. Walaupun sebelumnya dia melakukan keburukan. Nah, ya. Dipatokannya adalah akhir hayatnya. Demikian pula wa inna sahiban nar la yuqtamu lahu bi'amalin nar wa in amila ay amal. Nah, jadi demikian pula ahli neraka, walaupun sebelumnya dia melakukan kebaikan, tapi salah satu cirinya di ahli neraka adalah ketika wafatnya itu dalam melakukan kemaksiatan. Jadi amal-amal yang memang dilakukan oleh penduduk neraka. Makanya sebagian ulama menyampaikan ya, salah satu cara mengerem kita dari kemaksiatan adalah ingat kalau sedang maksiat itu wafat. Nah, itu salah satu caranya. Karena jangan sampai tadi melakukan amal-amal kebaikan, kepleset. Tapi ternyata keplesetnya itu yang menjadi akhir hayat dia. Nah, itu rugi-ruginya ya. Maka tadi kan pesan Rasulullah apa? Saddidu wa qaribu. Jadi, walaupun sudah ada takdir gitu ya, tapi bukan kita berpasrah diri kepada takdir ya. Nanti ada dua paham ekstrim nanti ya, qadariyah, ada juga jabariyah ya. Ada nggak ditakdirkan rezeki, udah ditakdirkan ya udah nggak usah kerja, nunggu datang aja. Itu kan salah juga ya. Ya tugas kita adalah di sini ya, saddidu wa qaribu. Tetap istiqomah, tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya dilayakkan sebagai ahli surga, supaya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, sedang melakukan amal-amalan yang semestinya dilakukan oleh penduduk ahli surga ya. Jadi Rasulullah menyampaikan di sini ya, memang sudah diputuskan antara Rabb kalian dengan hambanya. Jadi, sebagian di surga, sebagian di neraka. Jadi kalau bahas tentang takdir itu panjang ya ayat-ayatnya ya. Tapi bukan berarti kita hanya tinggal diam saja menerima takdir. Nah, nanti sampai ada yang kebablasan. Kan yang menggerakkan anggota tubuh kita kan Allah. Kalau saya bermaksiat,
Berarti Allah ada yang menggerakkan, itu keblinger itu ya. Karena manusia itu sebenarnya dikasih pilihan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, tinggal milih saja. Nah, kemudian di hadis yang lain ya, jadi ada seorang sahabat yang kedatangan muridnya ya dalam keadaan nangis gitu. Ditanya kenapa nangis gitu. Ya sampai akhirnya di sini ya sahabat itu menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar sesungguhnya Allah itu menggenggam dengan tangan kanannya dalam tanda petik ya, tidak boleh divisualisasikan. Satu genggaman, kemudian di tangan yang lainnya itu satu genggaman tadi ya. Seolah-olah mana yang penduduk surga, fariqum fil jannah, fariqum fis sa'ir ya. Ada yang di surga dan di neraka. Dan aku tidak tahu, aku itu ada di genggaman yang bagian mana. Nah, itu yang membuat beliau itu menangis ya, karena ingat ucapan Rasulullah tadi ya. Yang sebenarnya dari ayat Syura ayat ini ya. Nah, kemudian ini ada juga hadis yang lain, ya, ini riwayat tentang Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Nabi Musa ini salah satu nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima ya. Bisa dengan ucapan yang langsung ya. Dan di beberapa surat seperti di surat Thaha sudah kita lihat bagaimana percakapannya ya. Nah, di sini ada riwayat beliau Nabi Musa alaihissalam itu seolah-olah mempertanyakan kepada Allah ya. Engkau yang menciptakan manusia semuanya. Kenapa engkau menciptakan sebagian di surga, sebagian di neraka ya? Kenapa enggak semuanya saja sih ke surga gitu ya. Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah, hai Musa, angkat gamis engkau. Kemudian angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi gitu ya. Sampai akhirnya sampai batasnya gitu ya. Sampai Nabi Musa menyampaikan, ya Allah kalau saya angkat ini tidak ada yang kelihatan lagi kecuali hal yang buruk gitu atau hal yang tidak baik gitu ya, aurat gitu ya. Nah, maka Allah menyampaikan seperti ini. Demikian pula aku itu masukkan semua makhlukku itu ke surga semuanya. Kecuali makhluk yang tidak mau, yang tidak ada kebaikan padanya tadinya. Sudah dimasukkan, walaupun dia buruk gitu ya, dimasukkan ke surga. Tapi ada makhluk yang tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi aurat semuanya gitu ya. Nah, maka itu tidak dimasukkan. Itulah yang fariqun fis sa'ir tadi ya. Sebagian di neraka yang sa'ir, yang menyala-nyala. Kita lanjutkan dulu. Ini senada dengan ayat 8. Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidah ala dinin wahidin wa huwal Islam. Kalau Allah berkehendak pasti bisa saja Allah menjadikan mereka semuanya itu satu umat saja, agama yang satu saja, semuanya Islam ya. Misalkan 8 miliar penduduk bumi sekarang itu semuanya Islam, bisa saja gitu. Nah, ini banyak sekali ayat yang serupa dengan ini ya. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Tapi Allah memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki fi rahmatih, dalam kasih sayangnya. Itu orang-orang
terpilih saja yang Allah masukkan ke dalam surga. Orang-orang terpilih saja yang memeluk Islam. Bukan berarti Islamnya tidak sampai kepada mereka, tapi mereka tidak mau memilihnya. Wadh-dhalimuna al-kafiruna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang zalim, orang-orang kafir tadi yang tidak mau memilih al-Islam, ma lahum min waliyyin wala nasir. Mereka tidak memiliki pelindung, mereka tidak memiliki penolong. Yadfa'u anhumul adab, yang bisa menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Am ittakhadhu min dunihi al-asnam awliya, atau mereka menjadikan selain Allah, yaitu menjadikan berhala aulia, menjadi pelindung-pelindung. Atau segala sesuatu yang dituhankan selain Allah dianggap sebagai pelindung. Am munqati'ah bima'na bal allati lil intiqali wal hamzatu lil inkari ay laysal muttakhaduna, bukan muttakhidun ya, aulia ya. Jadi yang mereka jadikan Tuhan, dianggap sebagai Tuhan ya, itu bukan sebagai wali ya, bukan sebagai pelindung ya. Jadi tidak bisa berhala-berhala itu melindungi mereka nanti di hari kiamat, melindungi penyembah-penyembahnya. Tidak bisa Nabi Isa alaihissalam nanti melindungi para penyembahnya, karena Nabi Isa sudah berlepas diri gitu. Kenapa saya dipertuhankan gitu ya? Padahal saya tidak pernah menyuruh itu ya. Jadi orang-orang yang dijadikan Tuhan, dianggap sebagai Tuhan, itu mereka sama sekali tidak bisa melindungi mereka. Nah, siapa yang bisa melindungi mereka? Fallahu huwal waliyyu. Hanya Allah saja yang menjadi wali, menjadi pelindung. Ay an-nasiru lil mu'minin, Allah yang menolong orang-orang beriman. Wal fa'u lil mujarradil atf. Fa di sini untuk mujarrad ataf ya. Wa huwa yuhyil mauta, Allah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan dulu ayat yang terakhir ya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa makhtalaftum al kufari fihi min syai'in min ad-din wa ghairi fa hukmuhu mardudun ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan bersama orang-orang kafir tentang sesuatu, baik itu dalam urusan agama maupun yang lainnya, maka fa hukmuhu, hukumnya, keputusannya mardudun ila Allah, nanti dikembalikan kepada Allah. Kapan? Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah akan memberi keputusan antara kalian. Orang-orang kafir tetap pada pendiriannya bahwa ya, mereka menuhankan selain Allah, atau bahkan mereka menolak Allah, menolak Rasul, menolak Al-Quran. Silahkan. Kemudian orang-orang beriman pada keyakinannya, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman pada Rasul, ya. Masing-masing ya, berselisih satu sama lain, tidak ada titik temu ya. Ya, maka nanti diputuskannya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lahum, katakanlah pada mereka, dzalikumullahu rabbi, demikianlah Allah Rabbku, alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada
Allah, wa ilaihi unib arji', dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di ayat yang lain di An-Nisa ada ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul ya. Jika kalian berselisih, berdebat, berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya yang menjadi hakim itu adalah Allah dan Rasul. Sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atarah